udah yang bingung. Jadi gimana dok? Ya ini harus tindakan, katanya tindakan secepatnya. Kapan dok? Besok katanya gitu. Jadi hari ini saya rujuk ke rumah sakit untuk masuk rawat inapnya, untuk pemeriksaan katanya gitu kan, cek lab, ronsen dan lain-lain, swab. Baru besok pagi tindakan dengan saya katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sesuai dengan judulnya, jadi hari ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku gimana saat kehamilan aku yang kedua ini sempat didiagnosa kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan gitu. Nah, jadi aku disclaimer dulu nih sebelumnya. Di sini beberapa kehamilan yang terdengar mirip kayak kehamilan ektopik, kehamilan anggur, atau kehamilan kosong gitu kan, nyaris kayak sama-sama, cuman ternyata itu berbeda ya. Nah, di sini yang mau aku bahas itu kehamilan ektopiknya yang terjadi di sempat aku didiagnosa kehamilan ektopik itu. Nah, kehamilan ektopik itu sendiri itu adalah kehamilan di luar kandungan, di luar rahim terjadinya. Mungkin bisa di saluran tuba fallopinya gitu kan, atau tempat di luar kandungan kita gitu. Nanti aku coba liatin gambarnya ya. Nah, pada waktu itu ketika aku udah tahu positif dari hasil tes pack, nah itu kemungkinan baru 4 atau 5 minggu kemungkinan kalau dari hitungan si HPHT-nya aku. Nah, dari situ ketika aku tahu positif, sempat 3 atau 4 hari itu nyeri di bagian perut bawah. Mungkin itu karena penempelan implantasinya. Cuman aku emang sekalian mau cek juga, terus takutnya emang ada pengaruh sebelumnya kena tendang anak aku yang pertama beberapa kali gitu kan. Karena emang nyerinya agak intens, sering, cuman gak sering banget dan gak yang bikin jadi tambah nyeri gitu, enggak, cuman kayak sesekali nyeri gitu kan. Akhirnya aku mutusin buat cek kandungan aku ini gitu kan. Nah, waktu itu ceknya aku malam-malam. Jadi malam-malam itu aku cek ke dokter yang deket rumah yang masih buka. Aku cari malam karena suami aku waktu itu pulangnya juga agak sore ke maghrib gitu kan. Jadi kita cari yang malam. Nah, pas malam dicek, kebetulan aku ini pasien terakhir ketika 2 USG. Dari sebelumnya ketika anamnesa aku udah sampaikan kan kapan HPHT betul kapan HPHT-nya gitu kan, terus ini kehamilan kedua aku, keluhan dan segala macamnya gitu kan. Nah, terus ketika 2 USG sama dokternya itu 2 USG-nya langsung 2 USG di abdomen, di perut. Biasanya kalau awal itu nggak begitu jelas kan, biasanya USG-nya di transvaginal, cuman kemarin USG-nya di abdomen. Cuman ya aku pikir mungkin udah kelihatan gitu kan, dokternya udah bisa lihat gitu kan. Ya udah, aku juga nggak mempertanyakan gitu kan, dokter yang lebih tahu. Nah, udah kayak gitu ketika dicek ditanyakan nyerinya sebelah mana, terus kadang ini di sebelah kiri kalau nggak salah aku tuh nyerinya. Cuman sekarang nggak lagi nyeri dan nyerinya tuh emang kadang-kadang banget gitu. Cuma dalam 3 hari ini setiap harinya tuh ada nyerinya gitu. Nah, karena emang aku biar dapat vitamin juga kan ya, biar langsung emang ini hamil gitu kan, atau kehamilan palsu, kosong dan lain-lain, biar mastiin juga gitu. Ternyata pas lagi di USG, belum selesai di USG tuh, sambil di USG dokternya udah bilang kayak, wah ibu ini kehamilan ektopik nih kayaknya. Itu langsung deg-degan banget ya, karena sedikit banyaknya aku tahu tentang kehamilan ektopik kan. Terus kayak masa sih gitu kan, kayak percaya nggak percaya gitu, karena kok bisa, maksudnya bukan kok bisa ya, kenapa perasaan nyerinya bukan yang nyeri hebat banget gitu kan, terus bukan yang emang aku sampai flek pendarahan gitu kan. Nyerinya masih sangat ringan dan masih kayak terbilang normal gitu kan. Aku kira masa iya nyerinya sampai emang karena itu kehamilan ektopik gitu kan. Terus udah gitu, masa dok gitu kan, terus kata dokternya iya nih dinding rahimnya kosong, nggak ada apa-apa. Terus di luar rahimnya
itu ada cairan, ini cairannya banyak banget katanya gitu, dan kemungkinan si cairan ini tuh darah katanya gitu dari si pecahnya si tuba Fallopi yang ditempatin untuk penempelan itu gitu kan. Nah dari situ udah yang campur aduk kan, maksudnya ini di luar perkiraan, di luar prediksi, di luar ekspektasi aku sama suami gitu kan, kirain baik-baik aja. Ketika pas dijelasin kemungkinan ini pecah di salah satu tuba, penempelannya terjadi di salah satu tubanya. Terus akhirnya udah sampai pecah, ini udah cairannya udah banyak banget katanya, udah hampir kurang lebih 100 mili katanya gitu. Banyak banget gitu kan. Terus yang emang aku udah yang bingung ya, maksudnya tetap kayak masih percaya nggak percaya, cuman ketika dokter yang ngomong gitu tetap nggak bisa nahan air mata juga gitu kan. Dari situ aku nangis sambil tahan nangis gitu kan. Jadi gimana dok baiknya, apa bisa pakai obat dulu gitu kan. Nggak bisa katanya, ini udah urgent katanya, ini harus dilakukan tindakan katanya gitu. Aduh, sedikit banyaknya emang aku juga tahu kan tindakannya harus pemotongan salah satu tubanya kalau emang penempelannya di si tuba itu. Makanya aku pas pastiin ini di sebelah mana tubanya, dokter nggak bisa mastiin bisa kanan atau kiri, ini agak kurang jelas gitu kan. Terus suami juga sempat nanya, tapi ini cuma di salah satu tuba kan ya dok yang diambil ya, lagian kan nanti hamil tetap cuma butuhnya dari satu tuba katanya gitu kan. Cuma kan ya tetap aja gitu ya, perasaan seorang ibu gitu kan ya, tahu apa sih dapat diagnosa kayak gini gimana, udah yang bingung. Jadi gimana dok, ya ini harus tindakan katanya, tindakan secepatnya. Kapan dok? Besok katanya gitu. Jadi hari ini saya rujuk ke rumah sakit untuk masuk rawat inapnya untuk pemeriksaan katanya gitu kan, cek lab, ronsen dan lain-lain, swab, baru besok pagi tindakan dengan saya katanya gitu. Aduh itu udah campur aduk banget, udah yang bingung kan, maksudnya itu udah malam juga, aku punya anak kecil juga gitu kan. Terus kayak ini tuh mendadak banget gitu, emang se-urgent itu kah gitu kan ya. Masanya aku ngerasanya diri aku nggak se-urgent itu, maksudnya dari nyerinya gitu kan. Cuman ya udah aku terima dulu sih surat rujukannya. Udah selesai itu karena aku pasien terakhir, dokternya udah pulang duluan. Aku sempet tenangin diri dulu kan sama suami, aku tenangin diri. Terus aku coba buat tarik nafas dulu tuh, aku udah selesai nangis, udah yang nggak usah dulu ke rumah sakit, aku bilang gitu. Yuk kita cari lagi dokter kandungan yang sekarang masih buka sekarang juga gitu kan. Aku mau hari ini juga karena dokter kan bilangnya urgent nih, tindakannya harus besok gitu. Jadi kayak aku mau make sure kalau emang ini benar, aku se-urgent itu ya aku mau untuk tindakan besok gitu. Cuman kayak masih 50-50 nih gitu kan, kita percaya nggak percaya gitu kan, masih ragu. Ya udah aku searching cari klinik atau dokter kandungan yang masih buka malam itu kurang lebih udah mau jam 9 kurang gitu kan. Alhamdulillah masih ada yang buka dan jaraknya nggak terlalu jauh dari si klinik yang pertama itu. Dan itu pun nyaris nggak diterima karena harus appointment dulu. Cuman ya udah konfirmasi dokternya katanya nggak apa-apa. Jadi di situ juga aku pasien terakhir. Nah ketika aku di dokter kandungan yang kedua, aku ceritain kan dapat diagnosa kehamilan ektopik, harus tindakan besok gini. Aku ceritain juga keluhan akunya kayak gimana. Ketika dicek awalnya USG abdomen, cuman ini belum kelihatan katanya gitu kan. Saya transvaginal ya katanya gitu, sesuai dengan yang emang biasanya kalau masih awal emang transvaginal gitu kan. Jadi oh iya dok boleh gitu kan. Ketika di transvaginal dokternya bilang ini di rahimnya memang masih kosong, cuman udah ada penebalan dinding rahim, udah ada mau penempelan katanya gitu. Terus kemungkinan sih ini emang hamil katanya gitu, cuman memang belum kelihatan, belum ada kantung kehamilannya katanya gitu. Terus aku tanyakan soal cairannya, tadi tuh dilihat ada cairan di luar rahim yang lumayan banyak, sekitar 100 cc. Terus pas dicek, iya emang ada ini apa sih cairannya, cuman nggak sebanyak itu kok, maksudnya masih dalam keadaan ini bisa cairan normal atau abnormal. Dan ini diketahuinya tuh harus diobservasi katanya gitu, diobservasi dulu
emang itu normal atau abnormal gitu kan. Terus aku sempet dipegang-pegang perut juga kan, ditekan-tekan di sebelah sini, sakit nggak gitu kan. Karena emang yang aku tahu pun kehamilan ektopik itu emang nyerinya hebat dan bertambah nyeri biasanya, apalagi ketika ditekan-tekan gitu tuh nyerinya hebat banget gitu. Nah pas aku ditekan itu aku nggak ngerasain nyeri saat itu gitu kan, kayak nggak, jangan dulu tindakan kata dokter yang gitu, jangan dulu, mending diobservasi dulu kurang lebih 1 minggu. Terus ada obat apa nggak dok yang perlu aku konsumsi gitu kan. Nggak ada, ya vitamin hamil aja katanya gitu, karena ini emang keadaan hamil, konsumsi vitamin aja. Untuk cairannya mungkin nanti keserap sama tubuh, atau mungkin itu karena ada infeksi saluran, kencing, banyak minum air putih aja katanya gitu. Udah, itu makin bikin tambah bingung karena itu bertolak belakang banget kan, jawaban si dokter A sama dokter B itu bertolak belakang, bikin kita bingung harus percaya yang mana gitu kan. Keduanya dokter profesional, keduanya dokter bagus gitu kan ya, keduanya observasi dengan ya apa yang mereka lihat, sesuai pengalaman, sesuai ilmu gitu kan ya. Makanya kayak aduh bingung banget gitu kan ya. Akhirnya kita coba buat nenangin, kayak oke, kita pegang dulu nih dokter yang kedua, kita coba observasi, tapi besok aku mau second opinion lagi ke dokter sebelumnya aku di tempat kerja aku dulu gitu kan ya. Ya pas aku kontrol kehamilan pertama aku juga gitu. Ternyata dokternya cuti, jadi pokoknya dokter yang ada aja di tempat dulu aku kerja. Jadi besoknya aku langsung ke dokter lagi untuk emang mastiin nih. Jadi kalau ke dokter yang ketiga ini mastiin perbandingannya udah jelas ya, nanti 2:1 dia arahnya kemana gitu. Ternyata ketika dicek semua jawabannya sama dengan dokter yang kedua gitu. Jadi memang ini kehamilannya memang belum terlihat, cuman memang di dinding rahimnya sudah ada penebalan, sudah ada tanda-tanda memang ya hamil katanya gitu. Jadi ini emang 90% hamil di dalam rahim kok katanya gitu. Masalah cairan gak usah dipikirin, nanti bikin stres, nanti observasi aja gitu katanya. Jadi alhamdulillah setelah ke 3 dokter gitu kan, bikin aku buat lebih tenang lagi. Aku mutusin aku nggak langsung ke rumah sakit untuk tindakan, jadi aku mau observasi dulu selama 1 minggu waktu itu. Nah jadi aku observasi lah selama 1 minggu, aku konsumsi vitamin Folamil, terus aku juga banyak minum air kelapa, terus aku juga ya ikhtiar berdoa. Udah pasti kita kan juga nggak tahu ya, namanya manusia gitu, bisa salah, entah bisa keliru gitu kan. Jadi kita tetap yang utama berdoa, aku sholawatin gitu kan sama suami, banyak minum air kelapa hijau juga gitu kan. Terus pas 1 minggu setelah terakhir aku ke dokter untuk dicek lagi kan, observasi ke dokter, alhamdulillah ternyata udah ada janinnya. Waktu pas dicek tuh udah ada detak jantungnya malah. Jadi pas dicek aku bilang kan sempat didiagnosis kehamilan ektopik, enggak kok ini alhamdulillah udah ada janinnya nih katanya gitu. Memang ukurannya agak kecil katanya gitu, mungkin stres, kurang asupan gitu kan, kurang istirahat, cuman gitu aja. Tapi alhamdulillah jadi kehamilannya normal gitu. Terus si cairan yang tadinya ada di luar rahim pun itu ternyata udah nggak ada. Cairannya kemana dok? Aku tanya kan. Itu udah diserap sama tubuh. Kalau emang itu cairannya bukan cairan yang darah atau nanah gitu kan, itu cairan, masih cairan normal. Jadi kemungkinan itu udah diserap lagi sama tubuh katanya gitu. Jadi alhamdulillah setelah awal didiagnosa kehamilan ektopik gitu kan, coba cari second opinion, ternyata kehamilannya normal dan alhamdulillah sehat sampai hari ini. Jadi buat temen-temen ketika pada awal didiagnosa kehamilan ektopik, yang pertama jangan dulu panik, tenangin diri dulu biar kita bisa berpikir lebih jernih gitu kan. Kebayang gak sih kalau waktu itu aku gak berpikir jernih, aku langsung ke rumah sakit, langsung tindakan besoknya gitu kan. Taunya sebenarnya bukan kehamilan ektopik, tapi emang belum kelihatan aja gitu kan. Terus kayak bakal senyesel apa gitu kan. Jadi buat teman-teman yang
saat ini lagi di posisi baru didiagnosa kehamilan ektopik nih, kita masih punya harapan bahwa diagnosa itu tuh mungkin ada kesalahan gitu. Jadi cari second opinion ke satu atau dua dokter lagi untuk mastiin apakah memang kehamilan kita ektopik atau bukan. Jadi agar memastikan lagi, make sure lagi, bikin kita jadi lebih tenang lagi gitu kan, dan mastiin buat tindakan kedepannya gitu. Oke, segitu pengalaman yang aku alamin kemarin. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari sharing pengalaman aku. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.